Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dan sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan 15 menitnya. Padahal udah bergerak dari jam 8 tadi. Kayak ke depan memang harus bergerak dari setengah 8 kayaknya. Subuh tidur di rumah Bang Reza. Baik, gimana kabar jamaah semuanya? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Fawaidul Fawaid, faedah-faedah indah dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Berikut ini adalah bab yang ke-24. Beliau mengatakan bab atau fasl al-haulu wal quwwatu billahi wahdah. Tiada kekuatan dan tiada daya kecuali dengan Allah Jalla wa'ala semata. Beliau mengatakan laisa fil wujudi al-mumkin sababun wahidun mustaqillun bit-ta'thir bal la yu'athiru sababun albattah illa biinzimami sababin akhar ilaih wa intifai mani'in yamna'u ta'thirah wa hadha fil asbabi lil al-mashhudah bil'iyan. Kata beliau, di alam semesta ini tidak mungkin ada satu sebab yang berdiri dengan sendirinya tanpa sebab yang lain. Bahkan setiap sebab itu tidak akan mendatangkan hasil, mendatangkan musabbab kecuali telah bergabung, bertemu atau berkumpul dengan sebab-sebab yang lain dan telah tertiadakannya penghalang. Ini kaidah umum. Sebagai contoh misalkan, seseorang ingin berkendaraan, maka tentunya tidak mungkin untuk bisa berkendaraan, apakah itu mobil, sepeda motor, atau sepeda biasa, hanya karena satu sebab. Tidak mungkin hanya dengan satu sebab semata. Misalkan sebab satu-satunya hanya memiliki kendaraan. Sementara dia tidak memiliki sebab yang lain, yaitu BBM. Punya mobil nggak ada BBM. Bisa jalan nggak Pak? Ya enggak kan? Atau sebab-sebabnya telah terkumpul tetapi ada penghalangnya. Mobil ada, BBM ada, tetapi dia stroke. Ini mani'. Beliau ajak kita berpikir logika terlebih dahulu untuk menjelaskan kepada kita bahwa demikian juga dalam perkara-perkara yang sifatnya gaib. Dalam perkara yang konkret saja, sesuatu itu tidak mungkin terjadi hanya dengan satu sebab. Tanpa ada sebab yang lain. Nah, atau dia telah memiliki sebab-sebab untuk menghasilkan sesuatu atau melakukan sesuatu, tetapi ada penghalangnya. Makanya disebutkan al-hukmu fi syai' la yatimu illa bitawafuri syurutihi wa intifai mawani'i. Sesuatu itu tidak mungkin terrealisasikan kecuali telah terpenuhi syarat-syaratnya dan telah tertiadakan penghalangnya. Ada sebab tetapi ada penghalang, tidak mungkin juga terjadinya sesuatu. Tidak ada penghalang dan ada sebab tetapi sebabnya cuma satu. Nah, mustahil di dalam suatu perkara itu sebabnya hanya satu. Dia harus memiliki bertemu atau bergabung dengan sebab-sebab yang lain dan harus tertiadakan penghalangnya. Maka Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini mengatakan wa fil asbabi al-ghaibah wal asbab al-ma'nawiyah ka ta'thir asy-syams fil hayawan wan nabat fa innahu mawqufun ala asbabin ukhra min wujudi mahallin qabilin wa asbabin ukhra tanḍammu ila dhalika as-sabab. وكذلك حصول الولد موقوف على عدة أسباب غير وطئ الفحل وكذلك جميع الأسباب مع مسبباتها
فكل ما يخاف ويرجى من المخلوقات فأعلى غايته أن يكون جزء سبب غير مستقل بالتأثير ولا يستقل بالتأثير وحده دون توقف تأثيره على غيره إلا الله الواحد القهار فلا ينبغي أن يرجى ولا يخاف غيره. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terkait makhluk dalam sebab-sebab yang konkret maupun sebab-sebab yang abstrak ya, seperti pengaruhnya matahari, cahayanya matahari terhadap hewan dan tumbuhan. Manfaat dari cahaya matahari untuk hewan atau tumbuhan ini tidak akan menghasilkan sesuatu tanpa sebab-sebab yang lainnya. Terkadang matahari ada, tetapi kondisi hewan tersebut tidak boleh kena matahari. Atau hewan tersebut atau suatu tanaman tersebut tidak boleh terkena matahari di waktu-waktu atau kondisi-kondisi tertentu. Demikian juga kata beliau wa asbabin ukhar, tanpa ada sebab-sebab yang lainnya. Seperti memiliki anak. Sebabnya tidak hanya nikah. Dia udah nikah, udah punya pasangan, tetapi juga harus ada sebab-sebab yang lainnya. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, semua hasil ya, dari sesuatu atau dari suatu sebab itu tidak mungkin hanya dengan satu sebab. Ini kalau makhluk, tetapi berbeda dengan Allah Jalla wa'ala. Nah, untuk menciptakan sesuatu Allah tidak bergantungan dengan sebab. Cukup dengan mengatakan kun fayakun. Maka Maryam yang tidak punya suami juga bisa punya anak. Adam yang tidak punya ayah dan ibu yang itu merupakan sebab adanya anak bisa terwujudkan ke dunia dan memiliki anak keturunan. Zakaria dan istrinya yang sudah divonis mandul oleh dokter-dokter dunia dan itu adalah penghalang memilikinya anak. Allah berkehendak lain dan mereka memiliki anak. Apa maksud beliau menjelaskan ini kepada kita? Agar kata beliau fala yanbaghi an yurja wala yukhafu ghairuh. Maka seyogyanya kita tidak berharap dan takut kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Agar kita tidak menggantungkan semua urusan kita kecuali hanya kepada Allah. Karena la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan banyak kisah yang menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak akan terjadi dan tidak akan diraih oleh seseorang tanpa pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Dan tatkala sebagian manusia lupa akan kekuatan dan kekuasaan Allah Jalla wa'ala dengan tidak mengucapkan insya Allah dalam setiap hal yang ingin dia lakukan kecuali Allah berikan teguran kepadanya. Jamaah boleh baca dalam surat Ali Imran ayat 117. Ali Imran ayat 117. Allah berfirman, "Kamathali rihin fiha sir asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat." Seperti kebun atau rih fiha sir, angin yang di dalamnya membawa api, menimpa kebun suatu kaum yang telah melakukan berbagai maksiat. Maka api yang dibawa oleh angin tersebut pun meluluh lantakkan kebun-kebun mereka. Padahal mereka sudah menunggu untuk memanenkannya. Mereka telah menunggu untuk memanenkannya. Tetapi Allah berkehendak lain. Sebab-sebab tumbuhnya tanaman telah mereka lakukan. Dan penghalang-penghalang yang akan menghalangi mereka memanen dari kebun mereka tersebut juga telah mereka tiadakan. Tetapi Allah berkehendak lain. Datang hal-hal yang di luar pikiran manusia. Angin yang di dalamnya api. Semoga Allah tidak pernah memperlihatkannya kepada kita. Pernah lihat gak antum jamaah? Ya, kalau ada api kemudian tersebar disebabkan angin, ini mungkin sering terjadi. Ya kan? Ini angin berisikan api. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salam wal afiyah. Juga jamaah boleh buka surat Al-Qalam ayat 17. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah
إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. Kami menguji mereka sebagaimana kami menguji pemilik-pemilik sebuah kebun. Sebagian ulama tafsir menyebutkan ini kebun berada di Yaman yang disebut dengan kebun Dharwan, tepatnya berada di luar kota Son'a. Son'a ibu kota Yaman. Kebun ini dimiliki oleh beberapa anak muda atau beberapa anak yang mana dahulunya ayah mereka adalah orang saleh yang gemar berinfak dan bersedekah dari hasil panen kebunnya. Ketika ia meninggal dunia, kebun itu jatuh ke tangan anak-anaknya. Anak-anaknya ada yang saleh dan ada yang tidak saleh. Dan yang tidak saleh lebih berkuasa, lebih mendominasi daripada anak-anak yang saleh. Maka mereka mengatakan, kita akan memanenkan kebun kita ini di pagi hari sebelum datangnya orang-orang miskin. Agar mereka tidak perlu memberikan sedekah dan infak dari hasil panen tersebut. Ada sebagian orang kaya saking pelitnya segitunya jemaah. Benar? Demikian juga sebagian orang ya begitu lebaran tutup pintunya jangan sampai tamu datang biar orang nggak tahu ada kita di rumah. Allahul musta'an. Ada orang-orang yang memang Allah hinakan dengan sifat pelit. Jadi sifat pelit itu adalah kehinaan dari Allah Jalla wa'ala dan sebab kehancuran. Maka ada hadis dalam riwayat Al-Imam Tabrani dan selainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat wa thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat atau thalathun muhlikat wa thalathun munjiyat wa thalathun kafarat wa thalathun darajat." Ada 3 hal yang akan menghancurkan, 3 hal yang akan membahagiakan kalian, 3 hal yang akan mengangkatkan derajat kalian, dan 3 hal yang akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Dan dari 3 hal yang akan menghancurkan dunia dan akhirat kalian, Nabi sebutkan adalah wasyuhun muta'. Sifat syuh yang selalu kalian ikuti, taati. Syuh ini lebih parah dari pelit sebenarnya. Nah, syuh ini adalah ambisi yang sangat kuat dalam memperoleh dunia, mengumpulkannya dengan tanpa peduli dengan cara apa dia memperolehnya. Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Dan setelah ia memilikinya, dia enggan membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Ini namanya syuh. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wasyuh, fa innama ahlaka man kana qablakum asyuh." Jauhilah oleh kalian sifat syuh. Karena sifat syuhlah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Oleh karena di akhir-akhir surat Al-Hasyr Allah menyebutkan wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang telah Allah jauhkan dari sifat syuh, mereka adalah orang-orang yang pasti beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Nah, mereka bersumpah sesama mereka la yasrimunnaha musbihin. Bahwa mereka akan memanenkan kebun mereka itu di waktu pagi sebelum datangnya orang-orang miskin, para fuqara. Wala yastathnun, dan salahnya mereka wala yastathnun. Kesalahan yang pertama niat buruk tadi agar orang-orang miskin enggak kebagian. Kesalahan yang kedua wala yastathnun, mereka tidak mengucapkan insyaallah. Sebagian orang kan begitu jamaah, saking jauhnya dari Allah, saking lupanya dia dengan Allah, dan saking dia menggantungkan segala urusannya dengan materi yang dia miliki, jarang dia mengucapkan insyaallah, ya kan? Ya seperti ya, yang sombong di negara yang dianggap paling kuat militer tersebut dan yang sebelumnya dia memberikan ancaman akan saya kirimkan neraka ke Timur Tengah, dan dia pun tidak mengucapkan insyaallah. 2 hari setelah itu Allah kirimkan neraka dari langit. Nah, demikian juga hadis Nabi SAW yang sahih yang menceritakan kepada kita Ya'juj wa Ma'juj setiap sore hari mereka memahat, melubangi benteng yang telah dibangun oleh Dzulqarnain dan mengurung mereka. Setiap hari yang mereka membolonginya sebesar lubang kecil.
Dan mereka mengatakan besok sore kita kembali lagi. Dan tidak mengucapkan insya Allah. Maka lubang yang telah mereka buat tadi tertutup kembali. Sampai suatu ketika yang Allah kehendaki mereka melubanginya. Kemudian mereka mengatakan insya Allah besok sore kita akan kembali lagi. Maka lubang tersebut pun masih ada, tidak tertutup. Berarti Ya'juj wa Ma'juj Muslim dong. Mengucapkan insya Allah. Ingat insya Allah ini kalimat rububiyah. Bukan kalimat uluhiyah. Dan tauhid rububiyah tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam kalau dia belum mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dengan tauhid al-uluhiyah, mengesahkan Allah Jalla wa Ala dalam beribadah. Nah, mereka ini tidak mengatakan insya Allah. Maka apa yang terjadi jamaah? Allah katakan fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Datanglah ayat kauniyah bala tentara Allah di malam hari dan mereka sedang tidur nyenyak dan berharap berangan-angan besok pagi akan memanenkan hasil ke kebun mereka. Fa asbahat kasarim. Maka kebun mereka menjadi gelap gulita, hangus, dibakar oleh api. Nah, hangus terbakar dengan api. Sehingga ketika mereka menyaksikan kebun mereka yang semestinya sudah mereka panen pagi tersebut, kini telah terbakar, hangus, terbakar dengan api, maka orang yang soleh dari mereka mengatakan, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Orang yang paling baik dari mereka, yang paling saleh berkata, bukankah aku sudah ingatkan kalian agar kalian selalu mengagungkan Allah, mensucikan Allah, jangan sombong, jangan lupa dengan Allah, jangan lalai dari Allah. Maka mereka pun tersadarkan sehingga mereka mengatakan qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka pun mengakui kesalahannya. Dan ini pentingnya ada teman yang saleh di tengah-tengah kita. Mereka pun mengatakan maha suci Rabb kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang zalim sebelumnya. Maka Allah ingatkan kadzalikal azab, itu baru azab di dunia. Hanya dengan api yang kecil bisa melahap dan meluluh lantakkan kebun-kebun kalian. Wala azabul akhirati akbar. Dan azab di akhirat itu lebih dahsyat. Lau kanu ya'lamun. Kalau manusia ini tahu. Hanya api yang kecil jamaah. Hitungan hari, hitungan jam. Los Angeles terbakar, terlahap jamaah. Sebuah kota yang dikatakan bebas Tuhan. Sebuah kota yang dikatakan tidak ada peminat Tuhan di dalamnya. Sebuah kota yang paling bebas, yang kebablasan. Saking majunya mereka udah kemajuan. Ada maju, ada kemajuan kan? Kalau maju bagus, kalau kemajuan udah mundur namanya. Betul nggak? Iya. Antum kalau naik mobil ditelepon, antum udah kemajuan, berarti balik lagi atau melampaui batas. Mereka itu saking maju, kemajuan. Ya kan? LGBT kemajuan atau kemunduran? Perbuatan kaum bahola yang hidup di dalam gunung batu ribuan tahun yang lalu di masa kaum Nabi Lut. Kemudian mereka yang datang dan mengaku sebagai masyarakat modern justru melakukannya kembali. Buka-bukaan tidak menutup aurat. Ini kemajuan atau kemunduran? Kemunduran. Nah, yang buka-bukaan itu adalah manusia-manusia dahulu, manusia-manusia bahola ribuan atau ratusan tahun, ribu tahun yang lalu. Kemudian datang Islam, baru meminta agama yang paling terakhir, yang paling maju agar kaum wanita menutup aurat. Mereka mundur lagi ke masa lalu. Saking majunya mereka nggak cebok lagi. Betul nggak? Air ada, tetap dengan tisu. Nah, ini kemajuan bukan maju namanya. Hanya dengan api yang kecil terluluh lantakkan. Terlahap kota mereka yang katanya kota yang tidak diminati oleh, tidak ada peminat Tuhan di dalamnya. Maka Allah katakan kadzalikal azab. Itu baru azab di dunia. Wala azabul akhirati akbar. Dan azab di akhirat lebih dahsyat. Lau kanu ya'lamun. Seandainya mereka tahu. Sebagai contoh jamaah yang dimuliakan Allah.
adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yaumal qiyamah la rajulun yud'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghuhu fayadhunnu annahu ashadduhum 'adzaba wa huwa ahwanuhum 'adzaba." Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, Nabi tidak menyebutkan yang paling keras. Yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang Allah letakkan 2 bara api di bawah kakinya. Baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Belum dituangkan minyak yang mendidih ke dalam mulutnya. Belum juga dituangkan nanahnya penghuni neraka ke dalam mulutnya. Tetapi baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Fayaghli minhuma dibaghuhu. Maka meleleh dan mendidihlah otaknya. Sepanas-panasnya api di dunia ini, kalau api kaki yang terbakar, jangankan otak yang mendidih, ya lutut pun tidak ikut terbakar. Kalau baru telapak kaki yang dibakar. Tetapi berbeda dengan azab di akhirat. Sungguh benar apa yang Allah katakan, wala adzabul akhirati akbar. Azab di akhirat lebih dahsyat. Hanya dengan diletakkan 2 bara api di bawah kaki seorang hamba, maka otaknya bisa mendidih dan meleleh. Fayadhunnu annahu ashadduhum 'adzaba. Sehingga dia menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya. Wa huwa ahwanuhum 'adzaba. Padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Seandainya ada penduduk neraka yang paling ringan azabnya, maka inilah azab yang paling ringan dia dalam neraka. Seandainya seseorang Allah masukkan ke neraka karena suatu dosa yang paling kecil, maka inilah azab yang paling kecil, yang paling ringan di dalam neraka. Sementara 1 hari di dalam neraka paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan 1 hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Seandainya seseorang mampir ke dalam neraka sebelum masuk ke dalam surga sehari saja, maka seakan serasanya dia telah diadab 1000 tahun lamanya. Dan sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasanah. 1 hari di akhirat itu ada yang panjangnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Oleh karenanya dalam surat Al-Ma'arij Allah berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Allah mengatakan yawaddul mujrim, orang-orang yang banyak melakukan dosa di dunia ini pada hari kiamat nanti berangan-angan. Seandainya dia bisa menjadikan istri, anak, ibu, ayah dan seluruh manusia yang pernah setia kepadanya di dunia dapat dia jadikan sebagai tebusannya dari azab Allah. Saking dahsyatnya azab Allah, seandainya ada tawaran. Ya, kalau kita bahasakan untuk mudah dipahami, boleh Anda kami bebaskan dari neraka, tapi sebagai gantinya ayah, ibu, istri, anak dan seluruh orang-orang yang sangat mencintai Anda dan Anda cintai ketika di dunia. Mau? Semua orang jawab, mau. Bakar saja ibu saya biar saya selamat, penting saya selamat. Lemparkan saja ayah saya ke dalam neraka, istri, anak. Yang penting saya bisa selamat. Ini menggambarkan kepada kita dahsyatnya neraka. Berbeda dengan di dunia, seorang terkadang rela mati demi ibunya, demi anaknya, demi istri, ya kan? Tetapi di akhirat nanti ketika dia melihat betapa dahsyatnya hari kiamat, akhirat neraka Allah, maka Allah katakan yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha ladha. Para pelaku dosa berangan-angan seandainya dia bisa menjadikan istri, anak, saudara, ibu, ayah dan seluruh orang-orang yang telah melindunginya ketika di dunia sebagai tebusannya dari neraka Allah. Tetapi kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Setiap orang dengan kejelekannya. Innaha ladha, sesungguhnya api neraka itu akan menyala-nyala dan melahap siapa saja yang dilemparkan ke dalamnya. Maka Allah sebutkan di sini bahwa
Ketika mereka sombong, lupa mengucapkan insya Allah, sebuah kalimat yang mengandung makna la haula wala quwata illa billah. Ketika seseorang mengucapkan insya Allah, maka dia telah mengakui la haula wala quwata illa billah. Mereka kata Allah wala yastathnun. Mereka tidak mengucapkan insya Allah yang mengandung kalimat la haula wala quwata illa billah, sehingga Allah katakan fa afatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Ketika mereka sedang tidur di malam hari menunggu datangnya pagi hari untuk memanenkan hasil kebun mereka, datanglah ya Taif, bala tentara Allah Jalla wa ala berupa api, fa asbahat kasarim, melahap kebun mereka sehingga kebun mereka menjadi gelap gulita. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, juga bisa membuka surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi, dialog antara hamba Allah yang tidak memiliki, hamba Allah saleh yang tidak memiliki kebun, dengan hamba Allah kafir yang memiliki kebun. Nah, saya kira semua ayat ini, semua jamaah ya membaca ayat tersebut ya di dalam surat Al-Kahf. Nah, ketika seorang hamba Allah yang muslim, yang saleh, tetapi dia tidak memiliki kebun, dan sebelumnya dia direndahkan oleh hamba Allah Jalla wa'ala yang kafir karena dia memiliki kebun yang indah, maka Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surat Al-Kahf ayat ke-40. Jamaah bisa buka di situ. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursil 'alaiha husbana minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Semoga Rabbku mendatangkan kepadaku sesuatu yang lebih baik daripada kebun-kebunmu. Dan ini hendaknya kita ucapkan pada diri kita jamaah. Seandainya kita melihat ada orang kafir atau fasik siang dan malam bermaksiat, tetapi dunianya kok lebih baik daripada kita. Nah, jangan justru kita berangan-angan menjadi seperti dia. Katakan, semoga Allah memberikan yang terbaik untukku. Dan kalimat yang terbaik di sini mencakup yang terbaik dalam urusan dunia dan yang terbaik dalam urusan agama. Dunia dan agama. Nah, jangan sekedar semoga saya mendapatkan apa yang dia dapatkan. Katakan semoga saya mendapatkan yang lebih baik dari dia. Yang lebih baik dalam urusan dunia maupun yang lebih baik dalam urusan akhirat. Dan tentunya yang paling baik, yang paling mahal bagi kita umat Islam adalah nikmat Islam, nikmat tauhid dan nikmat as-sunnah. Untuk apa kita memiliki kekayaan yang luar biasa tetapi kita mati bukan sebagai muwahhid. Kita mati bukan sebagai pengikut sunnah tetapi justru sebagai pelaku syirik yang belum bertobat dari syirik, dan sebagai ahlul bid'ah, pelaku bid'ah yang selalu beribadah dengan bid'ah bukan dengan sunnah Nabi SAW, padahal dia tahu akan sunnah Nabi SAW. Maka yang di dalam surat Yunus Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalikal falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah kepada Nabi kita. Katakanlah dengan fadlullah dan rahmatnya. Kata ulama tafsir, fadlullah dan rahmatnya di sini adalah Islam dan sunnah. Agar mereka gembira, bahagia, bangga dengannya. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Nikmat tauhid, nikmat sunnah ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jangankan tauhid dan sunnah jamaah. Hanya 2 rakaat qabliyah subuh saja Nabi katakan khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya pada hukumnya sunnah. Apalagi dibandingkan dengan tauhid yang merupakan pondasi agama Islam. Semua ibadah tidak akan diterima oleh Allah dan akan menjadi debu yang berterbangan tatkala seseorang menyembah Allah dan dia tidak memiliki tauhid yang benar. Nah, maka hamba ini berkata kepada hamba kafir yang memiliki kebun dan telah merendahkannya, yang mengatakan ana khairum mink, aku lebih baik dari kamu, aku punya dunia lebih banyak daripada kamu, saya kaya kamu miskin. Ya, kamu sih terlalu fanatik sama agama, dikit-dikit haram ini haram ini haram ini haram, akhirnya kamu jatuh miskin tuh. Ya, dikit-dikit riba, akhirnya ente belum punya rumah, asyik sama riba haram nih. Ya,
pakai riba, ya, pinjam riba, rumah udah bisa bangun, kendaraan ada, bisnis bagus, istri udah 4. Ente sih kebanyakan haramnya. Nah, sebagian orang saking sombong ya, saking materialistisnya bahasanya seperti itu, ya kan? Makanya jangan terlalu fanatik sama agama lo. Ya. Akhirnya kamu nggak bisa kaya, nggak bisa bahagia. Dia kira kebahagiaan itu hanya dengan kekayaan. Dan seakan-akan kekayaan itu haram bagi mereka yang mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, mereka lupa bahwa Nabi Sulaiman orang terkaya di muka bumi dan beliau orang yang paling sempurna tauhidnya. Nah, Dzulqarnain, ya, dan para sahabat yang lainnya. Utsman bin Affan mampu menyedekahkan 600 ekor onta alat-alat perangnya dalam satu kali waktu. 600 ekor onta, 600 mobil aja mah. Sekali Pak, 600 mobil. Kita cuma bisa sebutkan ceritanya doang. Semoga Allah mudahkan, ya. Ya. Baik, ya belum bisa 600 mobil, 600 gorengan aja dulu. Ya kan, jangan nunggu ada mobil dulu, ya kan, ada kemampuan dengan gorengan aja dulu. Nah, jamaah dimuliakan Allah, sebagian orang saking sombongnya begitu bahasanya. Nah, makanya jangan terlalu fanatik sama agama lo. Jangan semua haram, nggak bakal bisa kaya lo, nggak bakal bisa sukses lo. Anak ente di pondok ini memang masa depannya dia akan makan surat Al-Baqarah, sarapan dia dengan surat Ali Imran, makan siangnya dengan surat An-Nisa, makan malamnya dengan surat Al-A'raf. Mahar dia nanti dengan tahlil, tahmid, tasbih. Segitu ya sebagian orang. Ketika Allah turunkan teguran, baru dia luar biasa. Nah, ada cerita dari seorang dokter kepada anak. Anda berusaha untuk menyebutkan secara umum ya. Seorang pejabat di dalam pemerintahan dengan pangkat yang sangat tinggi, di bagian badan, ya, di sebuah badan, ya, yang ya hal yang dimaklumi dan sudah merahasia umum para pencipta kontra intelijen atau chipcon. Ya, anaknya jatuh sakit luar biasa, jatuh sakit luar biasa. Dan orang biasanya sekejam apapun kalau anaknya sakit, tetap ya luluh hati. Nah, kemudian dia bersedekah memanggil anak-anak yatim dan orang-orang fakir miskin makan, ya, ke rumahnya. Kemudian dia umrah, ya. Kemudian pulang umrah dia undang juga makan. Kemudian dia panggil dokter ini yang sudah merupakan seperti kakak asuh dengan anak, beliau dokter bedah. Dan anak tadi sudah sembuh seperti belum pernah sakit dengan penyakit yang sebelumnya. Apa maksud anak menyebutkan kisah ini? Terkadang sebagian orang menggantungkan segala-galanya hanya dengan materi, ya kan? Padahal dia sudah keluar masuk rumah sakit belum sembuh-sembuh jemaah. Tapi setelah dia sadar harus dekat dengan Allah, dia perbanyak sedekah, dia pun berangkat umrah. Ya mungkin sebelumnya sholat pun gak pernah. Anaknya itu dibawa umrah. Mungkin di sana dia menangis di hadapan Allah, meminta pertolongan, meminta kesembuhan, meminum air zam-zam yang sebelumnya nggak pernah percaya tentang air zam-zam mungkin ya. Pulang sembuh ya. Nah, sebagian orang karena dia memiliki segala-galanya, dia lupa bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Nah, ada seorang pejabat juga berkata di hadapan para anggotanya yang akan lulus. Dia mengatakan kalau orang berkata bahwa dunia ini seperti roda yang selalu berputar. Terkadang di atas, terkadang kita di bawah. Kalau saya nggak percaya itu. Saya semenjak masuk ke dalam institusi ini, saya selalu dari bawah ke atas, semakin atas dan tidak pernah jatuh ke bawah. Sekali jatuh langsung masuk penjara. Walaupun nggak tahu dia ada di penjara atau enggak, bisa jadi cuma namanya doang. Anda nggak perlu Anda sebutkan orang yang mungkin Anda sudah bisa ya menebak siapa yang Anda maksud. Nah, yang menghebohkan sejawat Indonesia kasusnya. Dia berkata demikian.
Di depan anak-anak didiknya. Kalau orang berkeyakinan bahwa dunia ini berputar, terkadang kita di atas, terkadang jatuh. Kalau saya enggak. Semenjak saya berada di dalam institusi ini, saya selalu semakin ke atas, semakin tinggi dan tidak pernah jatuh ke bawah. Sekali jatuh langsung ke dalam sumur bor, Pak. Ya, Allah musta'an. La haula wa la quwata illa billah. Maka hamba ini mengatakan semoga Allah memberikan aku yang lebih baik daripada syurgamu. Dan mengirim api dari langit ke kebunmu. Sehingga kebunmu itu akan kering kerontang terbakar. Maka Allah pun mengirim. Fa'asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma'a anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Kebunnya itu pun kering kerontang atau bahkan gelap gulita terbakar dengan api. Sehingga dia menepuk-nepuk tangannya saking syok, saking bingungnya. Nah, apalagi kebun di masa itu kan sumber utama ekonomi. Bayangkan jamaah seandainya seseorang bangun tiba-tiba dia melihat rumahnya udah hangus. Kendaraannya hangus. Semua asetnya hangus. Uang yang tersimpan hilang begitu saja. Dan pihak-pihak yang jasa penyimpanan uang dia tersebut tidak bertanggung jawab. Bisa stres enggak jamaah? Bisa stres. Bisa syok. Bahkan bisa jatuh gila mungkin. Makanya dia diingatkan oleh hamba Allah yang saleh ini. Dan dia tidak memiliki kebun dengan mengatakan. Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwata illa billah. Semestinya engkau ketika masuk ke kebunmu mengatakan Masya Allah. Itu nikmat dari Allah. Bukan karena kepintaranmu, kelihayanmu. Semestinya engkau mengucapkan Masya Allah. La quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya merupakan sunnatullah jamaah. Seseorang itu semakin tinggi kesombongannya, semakin dekat dengan keruntuhannya. Fir'aun Allah runtuhkan. Setelah dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Allah runtuhkan. Pada seumur hidup katanya dia nggak pernah jatuh sakit. Gimana tuh? Ratusan tahun hidupnya nggak pernah jatuh sakit. Kita seminggu aja udah banyak sakit. Apalagi sakit hati ya Bu ya. Setiap kajian sakit hati Bu ya. Ya. Allah janganlah Bu ya. Masa pulang kajian sakit hati. Sakit hati Ustaz kenapa? Yang lain tasnya bagus banget. Cuma Anda doang yang tas kaki 5. Allah musta'an. Ya. Fir'aun gak pernah jatuh sakit ya ma. Dan siapa pemimpin yang pernah antum melihat berani melawan tukang sihir? Gak ada. Keumuman presiden, secara umum presiden, perdana menteri, gubernur, jenderal sekalipun itu takut sama tukang sihir. Justru dia minta penjagaan dari tukang sihir, ya kan? Gelangkah, ya, tali di pinggang, berbeda dengan Fir'aun. Begitu tukang sihir yang dia panggil bertaubat, beriman, masuk Islam, apa kata Fir'aun? La usallibannakum fi judhu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adaban wa abqa. Aku akan salib kalian semua di pelepah-pelepah kurma. Salib itu tangan kanan dipotong dengan kaki kiri atau sebaliknya. Dan kalian akan tahu siapa yang paling tersiksa di dunia ini dari kita. Tukang sihir dimob sama Fir'aun. Hari ini enggak, orang berkata biasanya penguasa minta dukungan malah sama tukang sihir ya kan. Mau F1 aja panggil pawang hujan. Walaupun pawang hujan juga kehujanan akhirnya. Ya Allah musta'an. Ya. Ya, istana dijaga oleh para dukun. Takut. Militer pun takut sama dukun seringnya. Nggak usah percaya, buktinya pakai jimat. Nah, makanya dukun ya betul-betul dukun. Kecuali dukun abal-abalan ya. Nggak disentuh hukum seringnya. Nah, takut. Kecuali aparatnya bertauhid. Memiliki iman yang kuat. Beda sama Fir'aun. Orangnya berarti sombong banget kan. Pemberani. Nekat.
Bahkan berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Allah tenggelamkan di dalam Laut Merah bersama ribuan bala tentaranya. Dan dia sedang mengejar Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam bersama kaum muslimin untuk dibunuhnya. Semakin tinggi kesombongan seseorang, semakin dekat dengan keruntuhan. Semakin banyak kezaliman seseorang, semakin dekat dengan azab Allah Jalla wa'ala. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, Allah mengatakan, فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Jangan kalian mengira Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Masa Allah nggak tahu apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Palestina, di Suria, di India, di Burma dan lain-lainnya? Mungkinkah Allah tidak melihat, tidak mengetahui? Dan mungkinkah Allah membiarkan itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, ala kulli syai'in qadir, yang innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Terkadang Allah memang mengundur untuk memberikan pahala kepada kaum muslimin dan menjadikan azab yang semakin besar bagi orang-orang yang menzalimi mereka. Kemudian Allah membalas mereka di hari kiamat nanti. Dan sebagiannya dibalas langsung di dunia sebelum di akhirat. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Nabi juga bersabda, Inna Allah la yumli lidh-dhalim fa idza akhadhahu lam yuflit. Allah itu mengundur azabnya terhadap orang-orang zalim. Ini mungkin jawaban ya bagi yang bertanya, kok bisa ya orang-orang yang zalim ini kok umurnya panjang-panjang banget. Allah memang mengundur. La yumli lidh-dhalim. Allah tangguhkan, kata. Allah berikan kesehatan. Fa idza akhadahu lam yuflit. Begitu Allah mengambilnya, dia tidak bisa lari sedikit pun. Enggak sempat taubat. Fir'aun. Allah tenggelamkan dan dia bersama ribuan bala tentaranya sedang mengejar utusan Allah untuk dibunuh. Yang sebelumnya adalah anak angkatnya. Dia yang besarkan, dia yang berikan makan Nabi Musa alaihissalam. Sombong dia. Dia melihat Nabi Musa aja bisa masuk ke dalam laut yang lebih lemah dari kita. Masa kita yang lebih kuat gak bisa masuk ke dalam laut? Dia lupa bahwa Nabi Musa masuk ke dalam laut bersama kaum muslimin itu karena perintah Allah dan mukjizat dari Allah. Lah dia kafir. Mukjizat dari mana? Dari syaitan. Ya, dia pun masuk. Akhirnya Allah tutup. Tenggelam dia. Begitu tenggelam, takut juga dia. Allah juga yang dia panggil. Kalau bahasa orang sekarang apa? Mewek juga dia. Ya kan? Tadinya garang, petantang, petenteng. Begitu tenggelam, Allah juga yang dia panggil. Dia pun mengatakan, Amantu billadzi amanat bihi Banu Israel. Aku pun beriman dengan zat yang diimani oleh Bani Israel. Kata para ulama, saking sombongnya dia tidak mengatakan aku beriman kepada Allah. Tetapi dia mengatakan aku beriman kepada zat yang diimani oleh Bani Israel. Allah haramkan mulutnya menyebut nama Allah. Ini kehinaan jemaah. Bukan keberanian. Kenapa anak mengatakan ini bukan keberanian? Ada sebagian orang kalau turbulensi dalam pesawat, dia bertahan tidak mengucapkan astagfirullah. Takut dibilang takut sama kawannya. Iya, dia bertahan. Malu dia ngomong astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Malu dia sama kawannya, la ilaha illallah. Malu menyebut nama Allah. Itu kehinaan dan kesombongan. Sementara Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat la ilaha illallah adalah kalimat terakhir keluar dari mulutnya, maka dia pasti masuk surga. Mestinya ingat Allah dalam hal itu. Sebagian orang saking gengsinya begitu. Sebelum menaik pesawat petantang petenteng, ya kan? Begitu turbulensi, kalau sendiri mungkin nggak ada yang kenal, dia mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu dengan seragam militernya, malu dia ingin memanggil Allah. Yang lain semua udah mengucapkan Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, dia bertahan. Malu sama kawan-kawannya, apalagi dia komandan mungkin. Ya, akhirnya mati dalam keadaan malu menyebut nama Allah sang penciptanya, pemilik surga dan neraka. Saking sombongnya Fir'aun, dia mengatakan, aku beriman kepada zat yang diimani oleh Bani Israel. Dia tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala, saking sombongnya dia. Maka kesombongan dalam kondisi yang genting jemaah itu sebuah kehinaan.
dan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Jalla wa Ala sebutkan kepada kita di dalam surah Al-Kahfi ini, orang enggak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak mengucapkan masya Allah ketika dia terkagum-kagumi dengan kebunnya. Dia lupa bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Demikian juga jamaah dimuliakan Allah, disebutkan sebuah kisah ketika Qubrus, ya. Qubrus ini ya sebuah negara di barat, ke arah barat Turki, ya. Ya, di barat Turki yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemudian Abu Darda ketika melihat mereka tertawan, mereka menangis, beliau menangis. Para mujahidin bertanya, kok antum justru menangis? Padahal mereka kafir membantai kaum muslimin sebelumnya. Aku menangis bukan kasihan sama mereka. Aku menangis betapa hinanya manusia di hadapan Allah setelah sebelumnya mereka kuat, ya kuat, bengis, kejam. Sekarang mereka menjadi tawanan kita yang lemah, yang minoritas ini. Betapa hina dan lemahnya manusia ini di hadapan Allah. Los Angeles katanya, tempat yang paling elit, ya kan? Paling elit, udah. Properti yang begitu megah, begitu kokoh, hanya dengan secuil api yang Allah kirimkan, terlahap semuanya. Kita ini terlalu hina dan terlalu ringan bagi Allah Jalla wa'ala. Ya'jud wa ma'jud. Ini kan ujian yang luar biasa dari Allah. Saking kuatnya Ya'jud wa ma'jud, Nabi Isa saja diperintahkan oleh Allah untuk tidak melawan. Tetapi Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk membawa lari kaum muslimin ke Tursina, bukit Tursina. Padahal sebelumnya Dajjal mati di tangannya Nabi Isa. Di sebuah daerah yang bernama Babu Lud, dekat Masjidil Aqsa. Begitu Ya'jud wa Ma'jud turun, Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk membawa lari kaum muslimin ke bukit Tursina. Mereka kejam, bengis, kuat dan sombong. Bayangkan sebuah danau yang penuh air, begitu mereka masuk dan mereka lewati, maka seketika itu danau langsung kering kerontang. Di saat orang yang terakhir kali dari mereka keluar darinya. Semua yang mereka lewati mereka hancurkan dan semua manusia dibunuh oleh mereka. Sehingga mereka mengatakan, qatalna man fil ardh halumma naqtul man fis sama. Kita sudah membunuh semua yang di bumi, kata mereka. Mari kita bunuh yang di langit. Lihat sombongnya Ya'jud wa Ma'jud. Kata mereka, qatalna man fil ardh halumma naqtul man fis sama. Yang di bumi semua sudah kita basmi, kita bantai. Mari kita bantai yang di atas langit. Allah dan para malaikatnya. Lihat saking sombongnya Ya'jud wa Ma'jud. Mereka pun melepaskan anak-anak panah mereka ke arah langit. Dan kemudian anak-anak panah mereka turun lagi dalam keadaan berlumuran darah. Maka mereka pun yakin bahwa mereka telah membunuh yang di atas langit, Allah dan para malaikatnya. Dan Allah matikan mereka dengan apa jemaah? Dengan sebuah cara yang menunjukkan betapa Allah Maha Kuasa dan betapa manusia ini lemah di hadapan Allah. Apakah Ya'jud wa Ma'juj Allah bantai dengan tsunami? Bukan. Dengan api? Bukan juga. Dengan rudal? Bukan juga. Bom atom? Bukan. Hanya penyakit yang biasanya menimpa onta di bagian lehernya. Kalau bahasa kita mungkin hama atau kudis lah. Kudisnya onta. Dengan penyakit tersebut mereka langsung membusuk menjadi mayat. Sehingga bumi ini penuh dengan mayat Ya'jud wa Ma'juj. Nabi Isa pun memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan. Ya, atau menurunkan burung-burung dan membawa jasad-jasad mereka dan dilemparkan ke dalam laut. Kemudian Allah turunkan hujan untuk menghilangkan bau dari jasad mereka di bumi ini. Makanya anak katakan tadi, semakin tinggi kesombongan seseorang, semakin dekatlah keruntuhannya, kehancurannya. Ya'jud wa Ma'jud Allah hancurkan setelah kapan? Setelah mereka membunuh semua yang di bumi dan mengatakan halumma naqtul man fis sama. Mari kita bantai yang di langit. Saking sombong ya. Mereka pun melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Kemudian Allah turunkan anak-anak panah mereka berlumuran darah. Mengira sudah membunuh di langit. Dan rupanya Allah bantai mereka hanya dengan kudis onta. Langsung membusuk menjadi mayat memenuhi bumi.
Makanya jangan lupakan jamaah, la haula wala quwata illa billah. Tadi beberapa kisah dari Al-Quranul Karim telah kita simak bersama, orang-orang yang tadinya terkagum-kagumi dengan kebunnya, tetapi setiap masuk ke dalam kebunnya dia tidak mengucapkan masya Allah, ya, la haula quwata illa billah. Dia sombong, kagum, wala yastathnun, dan mereka mengatakan kita akan memanenkan kebun kita, tetapi lupa mengucapkan wala yastathnun insya Allah. Akhirnya mereka tidur di malam hari sambil menunggu masing waktu pagi untuk memanenkan kebun mereka. Api dari langit datang melahap kebun mereka semua. La haula wala quwata illa billah. Raja Persia yang begitu kejam, Kisra. Sekejam-kejamnya Raja Romawi, lebih kejam lagi Raja Persia, kata ulama sirah. Karena cara khas dia menyiksa tawanan itu adalah dengan dicelupkan ke dalam bejana besar yang berisikan minyak yang mendidih. Dan dia suruh seluruh manusia menontonnya. Itu cara dia menyiksa tawanan. Celupkan satu orang, melepuh, ambil lagi, melepuh. Nah, datang surat dakwah Nabi kepadanya. Masuklah engkau Islam. Niscaya akan selamat dunia dan akhiratmu. Dan kerajaanmu tidak akan aku sentuh. Aku tetap biarkan engkau menjadi raja. Istanamu tetap untukmu. Kekayaan negaramu tetap untukmu. Nah, marah dia. Famazzaqaha. Dia pun merobek-robek surat dakwah Nabi SAW. Nabi pun berdoa, mazzaqallahu mulkah. Sebagaimana dia merobek-robek surat dakwahku, maka semoga Allah mengkoyak-koyak, merobek-robek kerajaannya. Di luar prediksinya, dia mati di tangan anak kandungnya sendiri. Dipenggal lehernya oleh anak kandungnya sendiri. Bukan karena ada permusuhan antara dia dengan anaknya, tapi anaknya udah gak sabar pengen jadi raja juga. Nunggu ayah mati ini, aku udah tua nanti. Dipenggal lehernya oleh anak kandungnya sendiri. Makanya jangan la haula wala quwata illa billah. Nah, Namrud yang membakar siapa saja yang dia inginkan karena tidak mau menuhankannya, memperkosa setiap wanita yang dia inginkan, bahkan Nabi Allah, istri Nabi Allah Sarah pun dia jemput paksa dan dia masukkan ke dalam kamarnya untuk diperkosa. Tetapi Allah menghalanginya. Nabi Ibrahim yang diambil paksa, istri dirinya langsung salat berdoa kepada Allah. Kemudian setiap kali dia ingin menyentuh Sarah, qabadahullahu yadah. Dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Allah bekukan tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian dia pun berkata kepada algojonya, yang kamu bawa ini bukan perempuan biasa, ini jin ini, keluarkan dia lagi. Maka dia pun menghadiahkan Hajar kepada Sarah. Itulah cikal bakal keberadaan Sarah di tengah-tengah Nabi Ibrahim. Kemudian Sarah menghadiahkan Hajar, menikahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar, istri kedua, istri muda yang hadiah dari Sarah. Jadi Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim, hadiah dari istri pertama, ya ibu-ibu ya. Barakallahu fiik. Nah, ya Allah, ibu pura-pura nggak dengar ya bu ya. Al-muhim jamaah, dengan apa Allah ambil, Allah bantai Namrud, Allah matikan dia. Jatuhnya bom atom, tsunami, gempa, api, enggak, hanya dengan seekor lalat yang masuk melalui hidungnya, menembus otaknya dan berputar-putar di dalam otaknya. Dalam Israiliyat, disebutkan Israiliyat tapi ya, 400 tahun Allah biarkan itu lalat berada di dalam kepalanya. Sebagaimana 400 tahun juga dia menjadi raja yang kejam dan bengis. Sehingga disebutkan orang yang paling sayang kepada dia setelah itu adalah orang yang setiap kali bertemu dengan dia mau menendang atau memukul kepalanya. Dengan harapan itu lalat bisa keluar. Kebayang gak jauh orang tadinya kalau lewat di depan dia gak ruku sujud, bakar. Sekarang kalau lewat depan dia harus nendang kepalanya, harus memukul kepalanya. Dengan harapan itu lalat bisa keluar. Betapa Allah membalas. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan perbuatan seseorang. Ingat jamaah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan Nabi dan para sahabat Allah tegur tatkala sebagian mereka lupa akan kandungan makna ini. Contohnya apa? Perang Hunain kan? Ingat enggak firman Allah dalam surat At-Taubah? Wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a fi'atukum syai'a.
wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin, kata Allah. Ingat tentang perang Hunain. Tatkala kalian ujub dengan jumlah kalian yang banyak, itu pun hanya ada di hati sebagian gelintir sahabat Nabi yang baru masuk Islam. Bukan seperti Abu Bakar dan semisal dengannya. Mereka kagum. Perang Badar saja kita bisa menang pada jumlah kita hanya 300 orang dan musuh 1000 orang. Nah, tanpa persenjataan yang lengkap. Perang Uhud, jumlah musuh lebih banyak, kita bisa menang di awalnya. Apalagi sekarang jumlah kita berkali-kali lipat lebih banyak daripada musuh. Maka Allah timpakan kekalahan terhadap kaum muslimin. Dan Allah ingatkan, jangan ujub lagi kalian. Jangan lupa, la haula wa la quwata illa billah. Nabi dan kaum muslimin pun mengalami kekalahan yang luar biasa dan terporak-porandakan. Jika Allah ingatkan dalam Al-Quran, Allah tulis. Allah firmankan dalam Al-Quran, tertulis di dalam mushaf, wa yauma Hunain. Ingat oleh kalian, jangan lupa kejadian Hunain kalian. Idz a'jabatkum kathratukum. Tatkala kalian ujub dengan jumlah kalian yang banyak. Jangan ujub jamaah. Bahkan orang yang punya ilmu saja bisa hilang ilmunya kalau dia ujub. Benar. Allah ambil ilmunya. Nah, atau Allah ambil pintu dakwah, Allah tutup seluruh pintu dakwah untuknya. Ujub. Jangan ujub kita punya mobil. Nanti Allah ambil mobilnya. Nah, punya rumah ujub dengan punya rumah. Nah, ujub punya istri cantik. Akhirnya dikasih dengan nenek-nenek tua nanti oleh Allah. Ya, sebagian orang ujub dengan secuil dari dunia. Dengan agama aja gak boleh ujub jamaah. Yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apalagi dengan dunia yang secuil. Bahkan dunia beserta isinya tidak memiliki nilai satu sayap nyamuk di sisi Allah Jalla wa'ala. Kenapa harus ujub? Ingat selalu jamaah, la haula wa la quwata illa billah. Oleh karenanya di antara ibadah yang sangat mulia di dalam Islam ini dari ibadah hati adalah al-isti'anah. Selalu memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami memohonkan pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah adalah ibadah. Dan sudah masuk dalam keumuman kalimat na'budu. Tetapi Allah sebutkan secara khusus karena kata para ulama kita tidak bisa beribadah tanpa pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. La haula wa la quwata illa billah. Maka ketika kita keluar dari rumah, doa yang atau zikir yang Nabi anjurkan apa? Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan dijaga, akan dicukupkan. Bahkan syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, bagaimana mungkin kita bisa mengganggu orang yang telah dicukupkan, dijaga dan dipelihara. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, gantungkan segala urusan kita hanya kepada Allah Jalla wa ala agar hidup kita ini menjadi tenang, menjadi tentram, ya. Dan yang terakhir disebutkan faedah indah oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam beberapa kitab beliau yang lainnya, bahwa kalimat la haula wa la quwata illa billah ini kalau orang awam mengucapkannya dengan tujuan untuk mendatangkan kekuatan, ya, karena sedang lemah, sedang tidak mampu, maka dia mengucapkan la haula wa la quwata illa billah biar kuat, ya. Tetapi orang yang benar-benar mengenal Allah dan keagungannya, mereka mengucapkan la haula wa la quwata illa billah bukan sekadar untuk mendatangkan kekuatan, tetapi justru di saat dia sedang kuat dia mengucapkannya untuk menghilangkan kesombongan, ujub dari hatinya dan mengingatkannya bahwa kekuatan dan daya yang dia miliki tersebut datangnya dari Allah. Nah, la haula wa la quwata illa billah. Nah, karena tanpa pertolongan dari Allah jamaah kita tidak bisa buat apa-apa. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita cukupkan sampai di sini. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang tertunda bulan yang lalu, ya. Dan kalau masih ada hari ini juga silahkan dituliskan di kertas. Barakallahu fikum. Bolehkah kita bersedekah bekas? Jazakallahu khair. Kita niatkan pahalanya untuk ayah yang sudah wafat. Kita bersedekah dalam rangka memperingati 1 tahun wafatnya ayah kita. Yang bermasalah yang terakhir ini. Sedekahnya udah bener, ya kan? Kenapa harus dikhususkan dengan 1
tahun wafatnya. Ingat ya, mengkhususkan suatu ibadah dengan cara di waktu, tempat atau nominal yang khusus, ini membutuhkan dalil yang khusus. Ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam al-bid'ah al-idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Ya, bid'ah idhafiyah itu asalnya dianjurkan, namun cabangnya menjadi bid'ah. Sedekah dianjurkan. Sedekah atas nama orang tua juga sampai ada hadisnya. Tetapi ketika dia meniatkan ini bertepatan dengan 1 tahun wafatnya, ini yang menjadi bid'ah. Karena telah mengkhususkan suatu ibadah dengan cara, waktu, nominal, ya, dengan tanpa dalil yang khusus. Barakallahu fik. Dan ini bagus ya, di sini walaupun barang bekas ya, walaupun tentunya sedekah yang paling menguji keimanan dan paling besar pahalanya adalah sedekah, menyedekahkan sebagian harta yang masih kita cintai. Bukan semua, sebagiannya. Makanya ada ayat yang berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan merasakan manisnya keimanan sehingga kalian menyedekahkan sebagian harta yang tuhibbun, pakai fi'il mudhari, sedang kalian cintai. Karena manusia ini keumumannya punya sifat, secara umum punya sifat wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Punya kecintaan yang luar biasa terhadap hartanya. Makanya ketika ayat ini turun, Abu Talha yang merupakan konglomerat Mekah, Madinah saat itu, langsung datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku mendengar Allah menurunkan ayat ini kepadamu. Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai saat ini adalah kebunku Bayraha yang ada di sebelah Masjid Nabawi, kebun yang produktif. Tolong jadikan ini hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyedekahkan kebun yang ada di tengah-tengah hutan Kalimantan sono, Papua sana, wakaf untuk masjid Pak Ustadz ya. Semua orang juga bisa, jangankan dia, kakek dia aja belum pernah ke kebun itu, saking jauhnya. Itu yang dia wakafkan untuk masjid. Gimana mau bermanfaat? Ya kan? Mesti yang dia wakafkan yang nggak di taman mini ya. Atau yang gimana biar produktif. Ya. Tapi paling tidak lebih baik lah ya barang ini disedekahkan. Karena ada sebagian orang parah bangetnya, udah barang bekas dia jual lagi. Jual barang bekas punya dia gitu kan, karena udah nggak muat lagi lemarinya, ya dijual, ya udah sedekahin aja dapat pahala kok. Nah, dan Allah akan balas dengan 700 kali lipat dan bisa lebih dari itu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan harta yang disedekahkan di jalan Allah. Makanya kalau sedekahkan, upayakan di jalan Allah Jalla wa'ala. Jangan justru harta yang kita berikan digunakan oleh orang untuk pamer, untuk bermaksiat. Ya. Di jalan Allah itu seperti satu biji-bijian yang ditanam, kemudian tumbuh dan keluar darinya sanabil, 7 ranting, 7 cabang, 7 tangkai. Dan di setiap satu tangkainya terdapat 100 buah-buahan. Berarti semuanya ada berapa? 700. Berarti uang 1 juta. Dikeluarkan 100.000 untuk sedekah. Kalau dengan kalkulasi matematika sama dengan berapa? 900, ya kan? Tapi kalau dengan kalkulasi zakat atau sedekah berapa sisanya? Uang 1 juta sedekahkan 100.000. Berarti 100.000 kali 700 berapa? Bukan kali 7. 100.000 kali 700.000. Berapa juta? 70. Berarti sama dengannya 70.900.000 sisa uang dia. Itu sedekah aja. Nah, makanya ketika Nabi pulang bertanya kepada Aisyah, apa yang tersisa dari kambing yang ada di rumah kita tadi? Maka Aisyah mengatakan, ma baqiya minha illa rusuk. Wahai Rasulullah, enggak ada lagi yang tersisa kecuali bagian kecil dari kakinya. Yang lain sudah aku sedekahkan semuanya. Apa kata Nabi? Semuanya masih tersisa. Yang sudah hilang, yang tidak tersisa adalah kaki yang kamu tahan. Nah, dan tentunya
Fikih sedekah adalah mengutamakan yang wajib terlebih dahulu dan orang yang lebih dekat dengan kita yang berada di bawah tanggung jawab kita. Ibda biman ta'al. Maka tentunya ini lebih baik ya, disedekahkan barang bekas. Karena ada sebagian orang Masya Allah jamaah. Di rumahnya ada satu lemari khusus hanya untuk tas. Saking banyaknya tas, dia bingung hari ini keluar pakai tas apa. Nah ibu-ibu, sandal juga begitu. Sebagai jamaah umroh Anda pernah lihat, berangkat umroh satu koper besar khusus hanya sepatu dan tasnya mah. Padahal paket umroh cuma 7 hari. Siapa juga yang mau lihat tas dia yang berbrand itu. Tapi begitulah manusia secara umum ya kan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Maka didiklah diri kita untuk bersedekah. Karena harta kita ini terlalu mahal. Terlalu berharga, terlalu bernilai hanya untuk digunakan untuk hal yang sifatnya sia-sia dan tidak berbuah pahala. Apa penjelasan tentang kafir zimmi dan semacamnya? Pertanyaan cukup bagus. Kafir di dalam Islam ya ada 2 secara umum. Halal darah, harta dan kehormatannya, dan yang kedua tidak halal darah, kehormatan dan hartanya. Yang halal adalah kafir harbi. Kafir di medan tempur, di medan jihad yang memerangi kaum muslimin. Inilah kafir yang Allah katakan waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Tangkaplah mereka, bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapati mereka. Yang kedua adalah kafir yang tidak halal untuk dibunuh. Dan mereka ada 3 macam. Yang pertama kafir musta'man atau musta'min. Yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan adanya jaminan keamanan. Baik dari pemerintah ataukah jaminan keamanan yang diberikan oleh individu muslim. Nah, ini haram darahnya, haram hartanya dan kehormatannya. Hadisnya riwayat Imam Muslim dari Ummu Hani radhiyallahu anha. Ketika Ummu Hani memberi jaminan keamanan kepada seorang musyrik Mekah masuk ke Madinah, maka sebagian para sahabat Nabi ingin mengeksekusinya. Karena ini orang dulu menzalimi kita, rampas harta kita, ya kan? Tiba-tiba nongol di tengah-tengah kita. Masa dibayarin begitu aja? Padahal dia udah mendapatkan jaminan keamanan dari Ummu Hani, individu muslim hari itu, seorang wanita. Ummu Hani pun datangi Nabi SAW dan menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh para sahabatnya terhadap orang tersebut. Maka Nabi pun mengatakan laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Kami telah menjamin keamanan kepada kafir yang engkau jamin keamanannya tersebut. Kemudian beliau menegur para sahabatnya. Yang kedua adalah kafir muahad. Kafir di mana telah terjadi genjatan senjata perjanjian damai antara negara Islam dan mereka. Ini juga tidak boleh dibunuh. Nah, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah wa inna rihaha la tujadu masirata kadza wa kadza." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Dan bau syurga itu dapat dicium dari semenjak perjalanan ini dan itu. Maka jangan antum teriak dan senang jamaah ketika misalkan ada gereja dibom di Perancis dan ini dan itu. Meskipun tentunya mereka telah melakukan sesuatu yang lebih jahat terhadap saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah. Namun bukan berarti kita membenarkan yang salah di dalam Islam. Nah, kemudian dibunuh kafir mu'ahad. Kemudian kita senang menepuk tangan. Akhirnya kita memburu agama Islam sendiri. Akhirnya orang kafir, nah benar kan? Memang Islam ajaran teroris. Memang Islam radikal. Memang dari mereka lah terorisme itu. Gereja kita dibom, ya bukan di medan perang, mereka malah tertawa, tertiwi bahagia. Nah, hanya orang-orang yang berpaham khawarij, yang tidak paham manhaj salaf, yang ketawa dan mendukung aksi-aksi yang demikian jemaah. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat. Yang ketiga adalah kafir zimmi yang tinggal di negeri kaum muslimin, patuh dengan aturan pemerintahan kaum muslimin dan membayar upeti, pajak. Sebenarnya pajak itu hanya diambil dari orang kafir, tapi udahlah. Mudah-mudahan menjadi simpanan kita di hari kiamat. Kalau di Konoha mah udah masuk kuburan aja masih kena pajak. Udah mati padahal. Sama mungkar nakir aja udah selesai. Man rabbuk wa ma dinuk wa ma pajak tetap tiap tahun. Bahkan naik tiap tahun. Tapi anggap aja itu sebagai simpanan di hari kiamat nanti. Yang akan kita ambil
kembali. Wallahu taala alam bisawab. Maka dari ini kita berlepas diri dan mengingkari aksi bom Bali 1, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mario dan semisal dengannya. Karena yang dibunuh adalah kafir-kafir yang dilindungi di dalam Islam sebagai kafir musta'man, kafir mu'ahad ataukah kafir dhimmi. Dan kita juga terkadang nggak tahu siapa yang melakukannya, bisa jadi kontra intelijen. Ya. Tapi siapapun pelakunya, apakah itu konspirasi ataukah bukan, Islam tidak membenarkan aksi itu. Nah. Izin bertanya Ustadz di luar tema. Tidak mengapa di luar tema selama bukan di luar Islam. Apakah ada hukum berwudu di kamar mandi? Dan apakah boleh ketika kita mempunyai kesalahan, ini beda lagi ya. Hukum berwudu di kamar mandi nggak ada larangannya. Al-asl fi syai' al-ibahah. Ini yang pertama. Yang kedua, justru dalil datang menunjukkan Nabi berwudu di kamar mandi. Bukankah mandi junub Nabi SAW itu ada wudunya? Dalam hadis Ummu Salamah, hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau dalam hadis Aisyah, Nabi wudu duluan sampai sempurna kemudian baru mandi lagi. Nah, setelah mencuci, mohon maaf, aurat besarnya. Kalau di hadis Ummu Salamah, beliau berwudu kemudian mencuci kakinya setelah selesai mandi, boleh kedua-duanya. Kemudian Nabi SAW meminta sehelai kain, maka Ummu Salamah mendatangkan sehelai kain untuk Nabi SAW. Namun Nabi tidak menggunakannya. Artinya Nabi SAW berwudu di kamar mandi. Tidak benar ya, ada larangan berwudu di kamar mandi. Lalu bagaimana dia mengucapkan bismillah, Ustaz? Hukum mengucapkan bismillah dalam wudu sebagian ulama menganggapnya sebagai syarat sahih wudu, namun yang rajih itu bukan syarat dan bukan kewajiban, namun sesuatu yang afdal. Karena hadis yang mengatakan la wudu aliman lam yadhkur ismallah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah, hadis yang dhaif, didhaifkan di antaranya oleh Imam Ahmad seingat anak dan selainnya. Namun dianjurkan untuk mengucapkannya dan dia bisa mengucapkannya sebelum masuk ke kamar mandi. Maka di antara kalimat awal yang kita ucapkan dari zikir masuk kamar mandi adalah bismillah. Bismikallahumma junubni wa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Barakallahu fiik. Nah. Apakah dengan membaca doa masuk WC itu cukup untuk kita wudhu, Ustaz? Jadi kita kan kalau mau masuk WC itu kita... Jadi nggak perlu wudhu lagi setelah baca doa masuk WC? Nggak perlu baca bismillah. Nah, itu yang dijawab tadi. Oh, berarti boleh ya, Ustaz? Ya. Jazakallah khair. Beda emang suara Bang Reza aja, nggak ngebas ya. Nah, ya tercukupi dengan zikir masuk kamar mandi. Nah, dengar suara Abang jadi flashback ya. Jazakallah ya Bang Reza. Nah, barakallah, semoga banyak orang dapat hidayah sebab beliau. Dan apakah boleh ketika kita mempunyai kesalahan kepada orang lain dan kita belum meminta maaf kepada orang tersebut, apakah boleh dengan cara yang lain? Tetapi kita tidak berkata sambil mengasih sesuatu, maafin ana ya kalau salah, gimana Ustaz? Kalau kesalahannya disadari olehnya, maka kita harus meminta maaf kepadanya. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar minta maaf kepada beberapa sahabat lainnya yang Abu Bakar katakan aku telah membuat mereka marah. Kecuali dia tidak tahu. Contohnya ghibah, kita menggibahi dia dan dia tidak tahu kita menggibahinya. Maka sebagian ulama mengatakan ini tidak harus kamu kasih tahu, anak kemarin udah gibahin nanti. Malah yang tadinya dia nggak marah jadi marah, kata Syaikhul Utsaimin. Cukup ente perbanyakkan istighfar untuk dia. Nah, Allah taala alam bisawal ilmu indallah. Ya karena memang sebagian orang saking gengsinya itu kan harga mati baginya untuk tidak mengeluarkan maafin ana ya dari mulutnya. Berat bagi sebagian orang memang untuk mengeluarkan kalimat saya minta maaf. Tetapi Nabi kan sudah memerintahkan fal yatahallalhu al-yaum. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hendaknya kalian minta maaf hari ini sebelum datang hari kiamat di mana dirham dan dinar tidak lagi berguna. Barakallahu fiik. Izin bertanya di luar tema Ustaz, saya ibu rumah tangga dan tidak punya pekerjaan lain, hanya suami yang bekerja. Alhamdulillah, ini sebaik-baik profesi dan setinggi-tinggi karir seorang wanita. Menjadi ibu rumah tangga. Jangan ibu berkata apa kerjanya Bu, saya pengangguran. Enggak. Jawab saya wanita paling tinggi karirnya di dunia ini.
Sebagai ibu rumah tangga. Nikmat loh Bu, nggak perlu kerja. Ada yang wanita-wanita Masya Allah ya. Dari pagi harus keluar, pulang malam baru pulang ya. Dia beli lipstick, beli make up, tapi bukan untuk suaminya, tapi untuk kawan-kawannya di kantor. Pulang udah lelah ya. Karena di dalam Islam wanita ini sudah cukup lelah, sudah cukup berkorban untuk suaminya. Maka tidak pantas lagi dia dituntun untuk bekerja. Bayangkan jamaah 9 bulan lamanya kita menitipkan janin bayi kita di dalam perutnya. Ya kan? Antum kalau ada orang yang nitipkan anak ke dalam perut antum 9 bulan, berapa gaji antum minta? Jangankan di dalam perut jamaah, anak udah besar aja dititip oleh istri 15 menit. Nyiapin sarapan pagi untuk kita juga padahal. Kita udah ngomel-ngomel, lama banget sih Umi. Padahal cuma 15 menit dititipkan. Itu pun dititipkan di atas kasur, kita cuma disuruh lihat doang. Nggak disuruh kasih asi. Lah istri kita 9 bulan lamanya, kita titipkan bayi kita di dalam perut mereka. Susah tidur, susah jalan, susah bergerak, harus pantang ini, pantang itu. Setelah itu kita meminta dia untuk rela dan ridho agar diobok-obok mahkotanya oleh ibu bidan atau oleh pihak medis. Demi mengeluarkan bayi kita yang sudah kita titipkan di dalam perutnya selama 9 bulan dalam keadaan berlumuran darah. Bahkan sebagian wanita dia harus rela perutnya dibelah dan dijahit dan merasakan pedihnya pasca sesar selama setahun, bahkan ada yang sampai 2 tahun, bahkan ada yang putus kembali itu jahitan sebab suaminya juga. Ya. Atau ya karena aktivitas rumah tangga. Setelah itu 2 tahun lamanya kita meminta dia menyusui bayi kita. Padahal sudah 9 bulan bayi kita menyerap gizi dari tubuhnya. Kemudian setelah itu 2 bulan lamanya kita minta dia menyusui bayi kita. Di sepertiga akhir malam sedang terlelap tidur dia harus bangun untuk menyusui bayi kita. Sementara kita ngorok dan pura-pura tidak dengar anak menangis. Nah, bahkan terkadang sedang hamil tua dia harus memasak, menyuci, mengepel. Demi membahagiakan bayi besarnya. Karena bayi besar itu lebih merepotkan daripada bayi kecil. Karena bayi kecil biasanya lebih pengertian daripada bayi besar. Tiap tahun kita, sebagian orang 2 tahun sekali membuat istrinya seperti itu. Ada yang 3 tahun sekali, bahkan ada yang 1 tahun setengah sekali. Kemudian begitu istri udah agak gemuk ya, udah agak ya espresso dikit warna kulitnya, kemudian kita katakan kok sudah kurang cantiknya, padahal ente yang membuat dia kurang cantik sekarang. Ya kan? Siapa yang membuat istri kita gemuk jamaah? Kita. Ya, sebelum nikah dia langsing, six pack, setelah menikah jadi one pack sebab kita. Makanya anak nggak setuju kalau dikatakan wanita ibu rumah tangga itu pengangguran, nggak punya pekerjaan. Itulah sebaik-baik pekerjaan. Nah. Dan bersyukur jamaah punya istri sebagai ibu rumah tangga sehingga dia, cuma yang parahnya udah dia sebagai ibu rumah tangga waktunya habis untuk ngegosip, habis dengan nonton film Korea. Ya, bukan untuk mengurus rumah tangga. Semestinya status sosialnya sebagai ibu rumah tangga ini menjadi sebab dia lebih sempurna merawat suami, anak-anak dan menjadikan ini sebagai pintu surga terbaik untuknya. Kami punya rumah atas nama saya, atas izin suami. Apakah otomatis rumah itu menjadi milik saya atau tetap menjadi warisan jika suatu nanti jika suami duluan wafat? Udah siap-siap nih. Masya Allah. Suami belum meninggal udah nanya. Dan jika suami pernah mengatakan itu milik saya, apakah harus ada saksi di hadapan? Nah, ini penting, pertanyaan cukup bagus. Ya. Harus dipastikan di atas namakan ibu karena suami memberikannya kepada ibu atau hanya sekedar terkadang ya biar nggak kena pajak progresif. Terkadang kalau mobil misalnya kan ya atas nama, tapi biasanya ya sepengalaman kita sebagai suami ya Pak ya, wallah sepengalaman bapak-bapak kalau sudah mengatasnamakan istri biasanya hadiah buat istri, betul? Ibu-ibu, bapak-bapak kok berat menjawab betul. Betul nggak Pak? Biasanya begitu. Maka ini menjadi milik istri.
Kalau suami meninggal, maka ini nggak menjadi bahan warisan, udah milik istri. Jangan lantas ibu langsung racunin suami. Tapi kalau si istri yang meninggal, maka ini rumah menjadi warisan untuk suami dan anak-anaknya. Suaminya mendapatkan 1/4 kalau dia punya anak, atau 1/8 kalau dia sebaliknya lah, setengah kalau dia nggak punya anak, 1/4 kalau dia punya anak. Kalau perempuan kan falahunna tsumunu mimma taraktum illam yakul lakum in kana lakum wala wa in lam yakul lakum wala falahunna rubu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tunsuna biha aw dain. Kalau istri kan warisannya 1/8 kalau kita punya anak. Kalau kita nggak punya anak, dia dapat 1/4. Baik, begitu Bu ya, barakallahu fik. Makanya kalau suami bilang ini atas nama ibu, langsung minta saksi ibu, biar lebih enak urusannya. Walaupun secara Islam nggak perlu. Cuma kan nanti di persidangan harus ada saksi. Langsung buat ke notaris Bu. Istri pun terkejut, ini istri katanya. Tapi nggak apa-apa, daripada menjadi sumber pertikaian, menjadi fitnah. Kalau orang Yaman bilang as-sarahah rahah, transparan itu membuat kita lebih lega. Ya, lebih baik dari awal, daripada sekarang kita udah berangan-angan ini rumah kita, begitu dia meninggal datang orang tuanya, datang abangnya. Ya, apabila dia nggak punya anak, minta saksi. Anak-anak terkhusus sebagai ahli waris, ya, menyaksikan dan ke notaris lebih baik. Ya, ke notaris sehingga dipastikan secara negara sekalipun itu juga haknya anti. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, mohon maaf bertanya di luar tema. Apakah mau menjadi istri kedua zalim terhadap istri pertama? Maksudnya gimana nih? Apakah apabila seorang wanita mau dipoligami oleh seorang lelaki, berarti dia telah menzalimi istri yang pertamanya? Kalau dia melakukannya dengan cara syar'i, maka ini tidak dikatakan pelakor. Jahat banget memang warga Konoha ini. Asal aja kasih nama orang, ya kan? Pelakor lah. Pelakor apa artinya? Pencuri laki orang, bukan laki orang. Masa mau laki hewan mau diambil? Pasti laki orang dong. Berarti Aisyah pelakor dong, Sofiyah pelakor dong, Ummu Salamah pelakor. Banyak banget dari sahabat yang jadi pelakor. Nah, hendaknya segala sesuatu itu dinilai dan disikapi dengan ilmu. Kita menjawab ini sebagai hukum Allah tanpa melihat kepada kondisi praktisi di lapangan, karena kondisi para praktisi poligami di lapangan itu bukan pertimbangan hukum Islam. Yang menjadi dasar hukum dalam Islam apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Misalkan sholat, ya, ada orang dengan sholat tetap jahat, apakah kita salahkan sholatnya? Ya kan? Sekarang kalau kita katakan banyak Ustadz gara-gara yang poligami hancur rumah tangganya, yang monogami juga banyak hancur rumah tangganya. Apakah rumah tangga dia hancur karena dia monogami? Jarang kita dengar ada orang yang mengatakan rumah tangga dia hancur karena dia monogami. Tapi seringnya apa? Karena dia poligami. Secara hukum poligami, ya, ini hukum Allah yang Allah bolehkan. Dan kita tidak bisa membencinya. Ini ketetapan Allah. Hukum Allah, dan Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Tidak mungkin Allah membolehkan, apalagi menganjurkan sesuatu yang dominannya atau murni buruk. Enggak mungkin. Karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Kalau ada kejelekan yang terjadi pada orang yang melakukannya, berarti dirinya yang salah. Dirinya yang salah. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita memakai logika sekalipun, ya, ada hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Ibu-ibu dengar sampai tuntas, jangan salah paham. Ya, jangan dikira anak membela bapak-bapak atau bapak-bapak mengira saya membela ibu-ibu. Dengar dari awal sampai akhir. Secara logika ini dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nabi mengatakan hatta yakuna li khamsina imra'ah al-qayyimul wahid. Di akhir zaman itu, menjelang hari kiamat itu, 50 wanita dipimpin oleh satu laki-laki. Artinya apa? 50:1. Kalau semuanya monogami, maka 49-nya lagi mau dibawa kemana? Istri kita jawab, biar orang lain yang mikirkan bang, gak usah abang yang mikirkan. Istri Ana jawabnya gitu. Biar orang lain, abang mikirin dakwah aja katanya, mikirin jadwal, gak usah mikirin wanita lain. Allah musta'an. Afwan, ya.
Logikanya kan? Satu laki-laki banding 50. Kalau semua yang monogami, 49 ya laki dibawa kemana jamaah? Gak usah dipikirin. Harus pikirkan. Nah, kemudian jamaah, terkadang ada yang mengatakan, alah syahwat kali, poligamia bukan karena sunnah Nabi. Maka para ulama menjawab, emangnya ada yang poligami tanpa syahwat? Kalau dia nggak syahwat, monogami pun enggak, nikah pun enggak. Bahkan haram nikah baginya kalau dia nggak punya syahwat. Betul nggak? Nah, sekarang antum udah punya mobil satu dan cukup, pengen beli mobil lagi dan antum mampu dan punya uang yang halal, boleh nggak? Boleh kan? Syahwat bukan itu? Syahwat. Antum beli tas syahwat, beli sepatu syahwat, tapi syahwat yang halal. Nih udah halal, dianjurkan lagi. Nah,